Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Narendra Atawijaya dengan NIM 25080100047 dari rombel 6 nomor presensi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema analisis, gratifikasi, dan penjajuan uang Rafael Alun Trisambodo terhadap kepercayaan masyarakat dan serta pencegahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo terhadap kepercayaan masyarakat serta cara pencegahannya. Semua bermula dari ini. Ini namanya adalah Mario Dandi. Dia adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo yang melakukan korupsi tersebut. Jadi cerita awalnya seperti ini. Anak ini bernama Mario Dandi. Dia melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dari pengurus GP Ansor yang bernama David Ozora. Dia melakukan dengan menendang, memukul, menyuruh push up, hingga David Ozora, sang korban, mengalami kelumpuhan. Dia melakukan itu karena diduga diprovokasi dari temannya, karena ada seorang wanita yang dikatakan dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari David Ozora, sehingga si wanita tersebut melaporkan kepada teman Mario Dandi ini dan melapor dan Mario Dandi mengajak David Ozora untuk bertemu dan menghajarnya. Nah, dari kasus tersebut akhirnya viral dan membuat publik mencari asal-usul dari Mario Dandi ini. Dan ditemukan bahwa Mario Dandi ini anak dari seorang pejabat keuangan. Lebih tepatnya pajak, anak seorang pejabat pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo ini. Nah, Rafael Alun Trisambodo ini bekerja di pajak sebagai kepala bagian. Nah, dari harta yang dimilikinya itu sangat tidak wajar. Maka dari itu, Sri Mulyani awalnya menyuruh untuk berhenti dari jabatannya. Kemudian KPK mulai memeriksa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ini. Karena hartanya yang begitu banyak dan tidak wajar. Masyarakat pun heboh karena jabatannya tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Lalu akhirnya terbuka bahwa Rafael Alun Trisambodo ini menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang untuk menambah kekayaannya. Dia melakukan itu untuk dirinya sendiri karena dia rakus. Dia akhirnya ditangkap dengan vonis 14 tahun penjara dan didenda sebesar 500 juta. Dia dikenakan banyak sekali pasal. PK akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo pada 30 Agustus 2023. Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar dan terlibat dalam kasus pencucian uang dengan total mencapai 100 miliar. Kasus pencucian uang dengan total mencapai 100 miliar menurut surat dakwaan dari jaksa KPK. Gratifikasi yang diterima dilakukan melalui beberapa perusahaan yang terdaftar atas nama istri Rafael Alun yang berinisial EMT. Oleh karena kasus tersebut, Rafael dinyatakan bersalah atas seluruh pasal yang didakwakan. Pertama, Rafael melanggar pasal 12B Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, melanggar pasal 3 ayat 1 huruf A dan C UU nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan UU No 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Perbuatan gratifikasi tersebut yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo bisa dibilang termasuk tindak pidana korupsi dalam jenis gratifikasi. Dalam kasus yang dibuatnya, sudah pasti sangat mengecewakan rakyat, apalagi seorang pejabat pajak yang seharusnya mengelola pajak dengan baik, tetapi malah dikorupsi dan
dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Seorang pejabat harusnya menjadi contoh yang baik, bukan untuk melakukan korupsi. Akibatnya, karena pejabat melakukan korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat juga pasti akan menurun. Akibat dari penurunan tersebut, maka masyarakat juga tidak akan patuh dalam membayar pajak. Apalagi pejabat yang melakukan korupsi ini adalah pejabat pajak, sehingga akan menyebabkan ketidakstabilan pada ekonomi negara. Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi akibat perlakuan pejabat tersebut, akhirnya tidak ada kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga kestabilan negara, kestabilan ekonomi negara akan menurun karena masyarakat khawatir. Khawatirnya dikarenakan pajak yang kita bayar bukannya untuk negara, akan tetapi untuk kepentingan rakyat tersebut, kepentingan pejabat tersebut. Maka masyarakat bisa jadi marah. Dampaknya ya itu tadi, dikarenakan dampaknya dari perlakuan pejabat yaitu tadi yaitu kurangnya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian cara pencegahannya dengan pejabat berkomitmen melakukan pengendalian gratifikasi. Bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Pernyataan pegawai suatu instansi, rekanan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kita sebagai masyarakat juga bisa membentuk UPG yang berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi. Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK. Karena penerima gratifikasi cukup melaporkan ke UPG dan UPG yang sebagai relawan yang mulia akan melaporkannya kepada KPK. Maka dari itu pencegahannya bisa kita mulai dari kita sendiri untuk menolak semua bentuk dari korupsi yang bahkan korupsi kecil pun yang ada di sekitar kita. Kita bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, ada yang tidak pas, mohon dimaafkan dan bisa dibetulkan. Karena sejatinya saya sebagai manusia tidak sempurna dan masih banyak salahnya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.